kan pasti pernah dengar nama Wali Songo, para tokoh yang menyebarkan Islam di Jawa. Tapi pernah kepikiran nggak kalau kisah mereka itu jauh lebih dalam dari sekedar cerita yang kita dengar turun-temurun? Nah, dalam bahasan kali ini kita bakal bongkar sisi lain dari Wali Songo, bukan cuma sebagai pendakwah, tapi sebagai arsitek jenius yang benar-benar mengubah wajah peradaban Jawa selamanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Dengar kata Wali Songo, di kepala kita pasti langsung muncul angka 9. 9 wali. Tapi, apa benar sesederhana itu? Ternyata, sejarah punya jawaban yang lebih menarik dari yang kita duga. Jadi, ada dua versi cerita nih. Di satu sisi, ada babat tanah Jawa dari abad ke-19. Ini yang bikin populer ide soal 9 wali. Tapi, coba kita lihat sumber yang lebih tua, dari abad ke-16, yaitu Kitab Wali Sana. Di situ kata kuncinya bukan Songo, tapi Sana, yang artinya tempat atau daerah. Wah, ini mengubah segalanya. Ini nunjukin kalau Wali Songo itu kemungkinan besar adalah sebuah dewan wali, dewan para ahli di suatu daerah, yang anggotanya bisa aja ganti-ganti seiring waktu, bukan 9 orang yang saklek. Buat ngerti kehebatan mereka, kita harus mundur sedikit, lihat panggung sejarah tempat mereka beraksi. Karena mereka itu nggak datang ke tanah yang kosong loh. Mereka masuk ke sebuah panggung raksasa yang lagi bergejolak hebat. Coba bayangin ya situasinya, abad ke-14 dan ke-15, kerajaan super besar Majapahit yang Hindu-Buddha, kekuatannya mulai redup. Di saat yang sama, di pesisir utara Jawa, muncul kekuatan baru, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, persis di tengah pergeseran lempeng kekuasaan dan kebudayaan inilah, Wali Songo muncul sebagai motor penggerak utamanya. Yuk kita kenalan sama beberapa pemain utamanya. Di balik gelar Sunan yang kita kenal, mereka punya nama asli dan yang lebih penting lagi punya keahlian yang beda-beda. Ada Sunan Kalijaga atau Raden Said, sang maestro budaya. Ada Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, ahlinya dagang dan politik. Terus ada Sunan Kudus atau Ja'far Syadik yang memberdayakan masyarakat lewat berbagai keterampilan. Jadi ini bukan sekumpulan orang dengan satu cara yang sama, ini tuh kayak dream team. Tim impian yang spesialisasinya saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini dia inti dari kejeniusan mereka. Strateginya itu loh, ini bukan soal penaklukan atau paksaan, tapi soal adaptasi yang luar biasa cerdas. Kutipan ini benar-benar ngerangkum filosofi mereka. Kata kuncinya itu budaya kompromistis. Mereka nggak datang buat menghapus budaya yang udah ada. Justru sebaliknya, mereka menciptakan suasana yang damai, yang toleran. Mereka itu membangun jembatan, bukan membangun tembok. Terus gimana cara kerjanya? Ternyata ada 3 langkah sistematis. Pertama, mereka amati dulu. Mereka pahami betul budaya lokal yang sudah mengakar. Kedua, dengan sangat cerdik, mereka sisipkan nilai-nilai Islam ke dalam wadah budaya yang sudah dikenal masyarakat. Dan langkah ketiga, ini yang paling brilian. Mereka menciptakan karya baru. Sebuah gabungan yang rasanya familiar banget buat orang Jawa, tapi isinya sudah membawa pesan Islam. Ini bukan penaklukan budaya, ini alkimia budaya. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat lagi gimana mereka pakai seni dan budaya sebagai jembatan buat menyentuh hati masyarakat. Kita ambil contoh Sunan Bonang. Wah, beliau ini maestro musik sejati. Beliau nggak langsung ceramah, tapi beliau menciptakan lagu-lagu, bahkan menciptakan alat musik baru yang kita kenal sebagai bonang. Suara gamelan yang merdu itu kan bikin orang-orang tertarik buat datang dan kumpul. Nah, setelah orang banyak berkumpul dan hati mereka sudah adem dengerin musik, baru deh pesan-pesan Islam disampaikan pelan-pelan. Terus ada Sunan Kalijaga, sang inovator wayang. Dulu itu, wayang digambar mirip banget sama manusia, yang mana dalam beberapa ajaran Islam itu dihindari. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau nggak melarang wayang, sama sekali nggak. Justru sebaliknya, beliau mengubah bentuknya jadi ukiran kulit yang lebih artistik, lebih bergaya. Jadi nggak lagi menggambarkan manusia secara harfiah. Jenius kan? Keseniannya tetap lestari, prinsip ajarannya tetap terjaga. Dan ini nih salah satu contoh paling cemerlang dari metode mereka. Dalam cerita wayang, ada pusaka sakti yang namanya Kalimosodo. Sunan Kalijaga dengan pintarnya menghubungkan istilah yang sudah sangat nempel di telinga orang Jawa ini dengan kalimat syahadat. Jadi pas dalam menyebut Kalimosodo, orang-orang merasa akrab. Tapi maknanya sudah disisipi dengan inti ajaran Islam. Luar biasa cerdik. Dan ini mungkin salah satu strategi marketing spiritual paling brilian sepanjang sejarah.
Bayangin, tiket buat nonton pertunjukan wayang yang super populer itu apa? Bukan uang, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Proses yang sakral, yaitu masuk Islam, diubah jadi sesuatu yang gampang diakses, tanpa paksaan sama sekali, dan jadi bagian dari hiburan yang dicintai rakyat. Keren banget. Tapi tunggu dulu, kejeniusan mereka itu nggak berhenti di panggung seni aja. Mereka paham betul untuk mengubah peradaban, sentuhan budaya harus diimbangi dengan pembangunan struktur sosial dan politik yang kuat. Pendekatan mereka itu kayak jaring laba-laba, menyentuh semua sisi. Di level atas, mereka masuk ke lingkaran politik, jadi penasihat penting, bahkan ikut membidani lahirnya Kesultanan Demak. Di level masyarakat biasa, Sunan Gresik masuk lewat jalur ekonomi dan perdagangan, sementara Sunan Kudus memberdayakan warga dengan ngajarin keahlian praktis. Ditambah lagi pilar pendidikan lewat pesantren dan aliansi strategis lewat pernikahan dengan para bangsawan. Lengkap, semua sendi kehidupan masyarakat mereka sentuh. Jadi, setelah semua kerja keras itu, apa warisan yang mereka tinggalkan? Ternyata, jejak mereka itu masih sangat hidup dan bisa kita lihat, bahkan kita rasakan sampai hari ini. Salah satu warisan fisik yang paling megah tentu saja Masjid Agung Demak. Ini bukan sekedar tempat ibadah biasa ya. Masjid ini adalah monumen, simbol dari kerja kolektif mereka, penanda lahirnya pusat kekuatan politik dan spiritual baru di Tanah Jawa. Dan jejak mereka itu ada di mana-mana. Perayaan sekaten yang meriah itu, arsitektur masjid-masjid kuno yang khas, huruf pegon, bahkan tata letak kota di Jawa yang selalu ada alun-alun, keraton, dan masjid. Semua ini adalah bagian dari DNA budaya yang mereka wariskan. Jadi pas kita nonton wayang kulit atau dengerin gamelan hari ini, sebenarnya kita lagi menyaksikan jejak hidup dari kejeniusan strategi mereka berabad-abad yang lalu. Jadi inilah inti warisan mereka. Sebuah perubahan peradaban yang sangat besar yang dicapai bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan. Mereka merangkul, bukan menghancurkan. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia kita sekarang yang sering banget terpecah belah, pelajaran damai dan adaptif apa sih yang bisa kita ambil dari para arsitek peradaban ini?